Baik, kembali kita akan bahas pemirsa agenda yang diikuti juga akhirnya oleh sejumlah kepala daerah dari PDIP, karena kalau menurut informasi ini sebelum hari Senin ya Pramono Anung bergabung ini juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tadi Prof Lilis nampaknya sudah menahan diri untuk terus menyampaikan, Prof. Seperti apa Prof pandangannya? Iya, gitu. Tadi kan saya mau klarifikasi. Bahwa Mbak kan nanya tadi, mengapa para kepala daerah itu tetap hadir. Nah, pertimbangan tadi saya kemukakan. Saya bilang kan memang di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada kewajiban Kemendagri untuk hadir, untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Dan pendidikan dan pelatihan saat ini diganti retret itu. Kan nggak ada Lemhanas, nggak ada lagi pelatihan dan pendidikan. Terus yang kedua, saya katakan bahwa kalau nanti tidak hadir, nanti disangka tidak disiplin, tidak taat kepada pemerintah pusat. Terus yang kedua, kita tahu bahwa saya bilang di daerah-daerah itu banyak ketergantungan dana transfer dari daerah. Takut ini nanti ada sanksi terkait ketika dengan nanti sudah bertugas sebagai kepala daerah ke depannya. Maka mereka itu hadir. Memang saya bilang dilema bagi kepala daerah ketika ada instruksi penundaan itu, apakah perlu hadir atau tidak. Makanya kan perlu ada 3 hari tadi. Nah, setelah dipikir-pikir mereka dengan pertimbangan tadi bahwa retret ini bagian dari pendidikan dan pelatihan, dia harus hadir. Apalagi saya bilang gubernur itu kan wakil pemerintah pusat, nggak enak kan hubungannya secara psikologis. Saya memahami juga ketika Ibu Mega melakukan instruksi itu. Karena secara psikologis mungkin shock juga ketika marwah partainya diusik gitu kan. Jadi kita pahami. Tetapi mungkin setelah itu melalui Pak Pramono Anung kan minta izin pasti. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk sendiri. Kalau ujuk-ujuk sendiri dianggap membangkang pimpinan partai. Makanya saya bilang ini dilematis. Gampang buat kepala daerah, maju kena, mundur kena. Nah, itu dia, akhirnya Prof. pilihannya kemudian adalah sebagian itu sekarang udah hadir dan sebagian akan menyusul. Jadi memang semuanya akan ikut. Karena ini adalah bagian dari perintah undang-undang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Artinya pertimbangan-pertimbangan rasional ini yang menjadikan sejumlah kepala daerah ini akhirnya bergabung dan disetujui oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena kan para kepala daerah dari PDIP ini sempat ada di zona dilema nih Prof ya sebelumnya. Ada di dilema mereka. Ngikut pemerintah pusat, tapi juga harus tunduk pada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi mereka memang berkomunikasi. Makanya kemudian jadi menyusul itu. Karena ini adalah pendidikan dan pelatihan ini penting gitu. Bukan adalah bikin-bikinan dari pemerintah pusat. Memang itu perintah dari undang-undang. Maka dia harus hadir. Ya kita memahami ketika Ibu Mega ada instruksi untuk menunda itu terkait dengan sebelum kasus Pak Hasto itu kan orang pasti menghubungkan dengan kasus itu. Prof Kacung, ini kira-kira dengan akhirnya hasil komunikasi ya kalau kata Pramono Anung ini sudah dilakukan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kemudian kira-kira apa sih Prof pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang Ketua Umum PDIP kepada kepala daerahnya yang awalnya menginstruksikan untuk menunda dulu ikut retret sampai akhirnya memberikan izin untuk mengikuti retret? Politik itu kan biasa perbedaan. Satu ya, tesis antitesis itu biasa. Konflik, kemudian ada konsensus atau kompromi itu adalah hal yang biasa. Nah, ini kan pertama kan Bu Mega kan merasa sakit ya. Mas Hasto ditahan misalnya. Nah, ekspresinya harus ada ini. Ekspresinya. Nah, ekspresinya yaitu misalnya dalam bentuk tunda dulu. Sikap itu ya Prof ya? Itu sikap. Saya yakin Bu Mega pun tahu bahwa pelatihan itu juga penting. Jadi bahwa sinergi antara pemerintah pusat daerah penting, apalagi pasca undang-undang pemerintahan daerah kan ada perubahan-perubahannya. Dulu waktu otonomi daerah diimplementasikan pertama tahun 2001, kemudian ada pilkada tahun 2004, kepala daerah kan banyak jalan sendiri. Gubernur bahkan nggak punya otoritas kepada bupati wali kota. Ini bupati wali kota langsung ke pusat macam-macam. Lalu ada balancing. Provinsi diberi otoritas yang lebih besar. Kemudian ada undang-undang tentang perencanaan pembangunan jangka panjang dan lain-lain. Yang mengharuskan mau nggak mau antara daerah dan pusat itu ada sinergi. Dan saya yakin Bu Mega tahu itu.
Tetapi saya kira ini penyelesaiannya kan lumayan bagus ya. Karena saya lihat ada aktor-aktornya bagus. Aktor-aktornya bagus. Pak Pak Gubernur Pak Pramono jadi ketua kelas. Ya. Jadi ketua kelas, nah kemudian berkomunikasi sama kepala sekolah. Ini kan bagus sekali. Ya, ketua kelas dan cukup bagus intensinya. Ya, ketua kelas ini selalu komunikasi sama bapaknya, ibunya. Ya kan? Ini kan ibunya kan nggak bisa langsung komunikasi sama kepala sekolah kan? Nah, ibunya ketua kelas Mas Pramono. Lalu Mas Pramono komunikasi sama Pak Tito, Pak Bima ya. Dan ujung-ujungnya oke lah boleh datang. Bahkan itu sebuah pembelajaran yang baik juga dong Prof yang bisa kita saksikan. Saya kira ini relasi pembuatan keputusan yang bagus juga. Jadi ujung-ujungnya kompromi gitu loh. Ya kalau dalam bahasa Teletubbies berpelukan gitu loh. Jadi antara kepala sekolah ini dan muridnya juga seneng kan masuk kan. Bahkan ketemu sama saudara-saudara yang lebih dulu masuk gitu loh. Jadi saya kira ini komunikasi yang cukup baik dan yang 10 tadi saya kira masih ada ruang kan untuk bergabung dengan kepala daerah yang memang belum diputuskan. Apalagi kan ada beberapa daerah ada pemilu ulang kan. Saya kira itu butuh waktu yang tadi disebut Pak Kepala Sekolah itu mungkin akan agak lama gitu. Saya kira ini pembelajaran yang baik lah di kita di Indonesia bahwa konflik itu tidak harus berkelanjutan. Perbedaan itu tidak harus selalu berseberangan. Nah ini kan demi bangsa, demi daerah. Kita melihat kedewasaan politik, Prof, dari hal ini? Saya kira ini ada kedewasaan politik. Kalau nggak ada, ya misalnya, ya nggak bisa, Anda sudah 3 hari. Des, nggak bisa. Akan? Nah kemudian kalau nggak ada lagi, ya sudah. Ini Pak Hasto nggak dilepaskan, ya sudah, lawan. Nah, ini kan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan wisdom yang masing-masing aktor ya, ya itu melihatnya. Ini kalau semuanya terus begini, nggak ada berpelukan. Jadi untuk Indonesia, jadi bolehlah perbedaan macam-macam, tetapi jangan terlalu lama itu. Karena Pak, demokrasi itu nggak boleh hanya konflik, harus ada konsensus. Konsensus tadi nggak ada demokrasi juga nggak dinamis. Jadi baik, Prof. antara konsensus dan konflik kan suatu hal yang memang harus ada dalam demokrasi dan itu terjadi ya. Ya ini contohnya kita lihat sekarang ini. Baik, Bang Kapitra dari tadi udah senyum-senyum katanya ya, lega dengernya gitu loh ya Bang Kapitra, seperti itu kah? Ini menunjukkan kedewasaan politik katanya Prof Kacung. Tapi kan Bang, kemarin-kemarin kepala daerahnya sempat dilema loh, di tengah-tengah bingung, pengen ikut sekolah, tapi orang tuanya menyuruh untuk nanti dulu gitu. Betul ya? Dilema itu sempat terjadi dong, Bang Kapitra? Dilema itu kan narasi host. Bukan realitas. Realitasnya seperti apa? Bagaimanapun kader PDI ini adalah kader ideologi. Mereka satu komando dan sami'na wa ta'na. Ya. Kalau Ibu perintah kami dengar, kami laksanakan. Nggak ada dilematisnya di situ. Karena pasti ada pertimbangan yang strategis dan taktis yang dibuat ya. Tapi ketika itu sudah ada kebijakan baru, dilaksanakan. Kan bagaimanapun rakyat di daerah itu juga kader-kader PDIP yang memilih kepala daerahnya. Dan mereka juga pengen tahu apa sesungguhnya yang terjadi, apa sesungguhnya yang melatar belakang ini semua. Ya. Saya pikir karena ini sudah kembali bersama ya tuh, dan insya Allah tentu bahwa loyalitas kepala daerah terhadap negara ini juga tidak perlu diragukan. Karena bagaimanapun PDIP ini taat pada azas dan patuh pada konstitusi. Dan semua peraturan perundangan juga kami taati. Jadi saya pikir tidak ada sebenarnya konflik yang melebar. Perbedaan itu harus ada dalam dinamika demokrasi. Dan tentu perbedaan itu bukanlah menjadikan kita bermusuhan satu sama lain. Karena kalau semua itu sama, kita vokal group.
bukan lagi demokrasi. Itu pesan yang disampaikan oleh Bu Mega setelah akhirnya mau berkompromi dan mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah. Itu analisa saya dan pikiran saya. Oke, kita tunggulah ya. Nanti kira-kira pesan apa lagi yang akan disampaikan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada kepala daerah, sambil kita tunggu nanti bagaimana dinamika para kepala daerah ini mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Bang Kapitra, Prof Kacung, Prof Lili malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sukses selalu, sehat selalu semuanya.